Ya, itu Pak yang Peter Hadi kemarin yang untuk Pak Menteri Ibu siapa? pada malam Itu hari ini. Mari kita konsentrasi, apa? mari kita Yang catat apa yang pertama ingin itu kita tentang yang lakukan, kalau apa yang kematian itu menarik maupun yang ingin kita perjelas lagi. Begitu ya Bapak Ibu, kita konsentrasi. Saya harapkan Bapak Ibu nanti boleh membuka, silakan membuka kamera. Bila tidak ada halangan, nanti kita akan saling memperkuat semangat kita pada acara malam hari ini. Pak Fitriadi, silakan. Kita mungkin sekitar 40 menit, kita akan selesaikan dalam sekitar jam 9, Pak Peter. Ya, Silakan Pak baik. Fitriadi. Oke, terima kasih Pak Rusdi. Selamat malam teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam kenal, saya dengan Peter Hadi dari Bandung ya. Izinkan untuk 40 menit ke depan saya berbagi topik malam hari ini ya teman-teman. Oke, ya tadi sudah di info ya sama Pak Rusdi ya. Jadi penggunaan internet ini dari hari ke hari makin banyak ya teman-teman, dan ini merupakan bagian dari kehidupan umat manusia loh di muka bumi ya teman-teman. Bahkan sangat penting sekali. Kalau dulu ya, zaman dulu itu listrik gitu ya. Kalau sekarang ya listrik tetap penting, tapi ada yang lebih penting lagi yaitu internet ya teman-teman. Oke, ya. Nah, ini saya untuk berikan gambaran dulu ya. Jadi penggunaan statistiknya seperti ini, dan saya yakin juga teman-teman sudah memahami dan sangat setuju begitu ya. Ini untuk mengingatkan setiap kita ya, baik untuk masalah uang ya, yaitu perbankan, bisnis, pekerjaan, hubungan antar teman, antar sekolah, guru, ya beragam ilmu pengetahuan, pendidikan, bahkan sampai entertain. Ya, orang bisa stres loh kalau nggak ada internet. Kenapa? Kalau seorang sudah biasa melihat misalkan YouTube begitu ya, ataupun media entertain yang disajikan melalui internet itu sudah menjadi kebiasaan, ya. Ketika internetnya terganggu, itu bisa stres orangnya karena tidak mendapatkan informasi yang bagaimana dia seharusnya. Begitu juga koran ya, berita didapatkan dari internet. Kalau dulu media cetak ya lebih banyak. Baik ya, Bapak Ibu, dan ini statistik juga di Indonesia dan di luar negeri ya, sebanyak ini, dan ini terus angkanya tidak statis ya, tapi angkanya terus bertambah ya. Nah, ini melihatkan pada kita gambaran masyarakat seluruh dunia ya, yang perubahan habit perilaku ketika internet itu memang sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Ada yang sibuk sendiri gitu ya, ada yang tidak memperhatikan pasangannya waktu makan pun dan lain-lain ya. Kita ambil hal yang positif aja ya Bapak Ibu ya. Jadi tentu sebuah perubahan ada sesuatu yang positif dan sesuatu yang negatif, itu adalah implikasinya dalam semua bidang ya. Dalam hal ini seperti ini. Tapi kita lihat sisi positifnya. Contoh, Bapak Ibu kemanapun nggak usah bingung lagi gitu ya. Buka saja Google Maps atau Waze ya. Maka kita akan pasti sampai tujuan, baik di luar negeri ataupun di dalam negeri. Contoh di Jakarta, di Bandung. Nah itu kalau kita tamu di kota itu, maka kita wajib punya internet yang baik. Kenapa? Karena menuju kemana-mana harus ada Google Map atau Waze ya teman-teman, supaya bisa memandu kita. Ya Bapak Ibu ya. Begitu juga ketika kita mendapatkan informasi dengan keluarga, teman, saudara jauh, kita pasti foto dulu, bahkan bisa berhubungan dengan keluarga, dengan anak, pasangan yang letaknya jauh di luar negeri atau dimanapun. Itu adalah karena jasanya internet ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu, dan karena pentingnya akses internet seperti ini, maka kita perlu juga sumber daya atau charge ya, charge daripada baterai kita harus bagus ya teman-teman. Dan ketika kita tahu kebutuhan ini sangat penting, maka di sini kita lihat ya keluhan yang sering kita alami ya seperti ini ya. Kendala kalau tiba-tiba hilang sinyal. Kenapa? Misalkan gangguan cuaca nih, ya itu ya. Entah itu pemadaman listrik kalau kita di rumah ya, kemudian ada cuaca ekstrim, hujan dan lain-lain, itu juga akan mengganggu uh, koneksi internet kita ya. Nah, begitu juga kalau kita menggunakan handphone atau cellphone yang mobile, ketika kita ada dalam kota, maka kita juga tidak bisa mendapatkan sinyal yang stabil. Ya, kenapa? Karena kondisi sinyal itu dipancarkan oleh menara tower yang namanya BTS ya Bapak Ibu. Sedangkan BTS itu kan tidak semuanya merata, baik dalam kota, apalagi perjalanan luar kota ya. Dan makanya rata-rata coba Bapak Ibu lihat ya, kita pasti punya lebih dari satu nomor ya.
Dan biasanya nomor itu jarang yang sama. Biasanya kalau kita punya merah, kita pasti punya yang biru, maksudnya kartu ya, kartu biru, kartu kuning dan sebagainya. Ya, begitu juga kalau kita perjalanan keluar kota, ada daerah tertentu yang kuat kartu kuningnya, kuat kartu merahnya, ya kurang lebih seperti itulah. Ya bisa saling mengisi. Artinya itu kondisi internet itu tidak selalu stabil ya ketika kita ada di dalam perjalanan atau bergerak ya, mobile istilahnya begitu ya. Maka kita biasanya lebih dari satu SIM card ya. Dan karena infrastruktur yang seperti ini tidak merata, maka ketika sinyalnya menurun dan hilang, orang menyatakan itu sebagai blank spot atau no signal. Bayangkan kalau Bapak Ibu sedang bertelepon atau sedang video call dengan anak, dengan pasangan, atau dengan siapapun, tiba-tiba terputus internetnya karena blank spot. Apa yang Anda rasakan? Ya, apakah happy gitu ya? Wah, senang gitu? Nah, saya yakin kan tidak gitu ya. Sebaliknya bete kan? Begitu juga kalau lagi di mobil, tiba-tiba hilangnya sinyal, kita sedang melintasi jalan dengan panduan dari map, maka Bapak Ibu seperti buta arah gitu kan. Ini mau belok kemana, mau kemana, bingung kita. Nah itu sekedar contoh-contoh lah, ya. Nah oleh sebab itu dengan adanya ini kita menghadirkan buat teman-teman dan Bapak Ibu semua yaitu sebuah solusi agar kita bisa berinternet lebih baik lah, gitu ya. Minimal kita lebih baik. Kenapa? Karena dengan alat ini Bapak Ibu akan memiliki semua operator tadi, ya semua operator yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar negeri. Sampai berapa? Sampai kurang lebih hampir 1.000 operator. Jadi kalau dibagi itu ya kurang lebih 100 negara lah, termasuk Indonesia. Ya, jadi bayangkan Bapak Ibu kemanapun itu otomatis bisa terkoneksi dengan menara tower pemancar internet dengan alat ini. Kenapa? Karena alat ini sudah dilengkapi dengan namanya auto switching, ya Bapak Ibu. Nah inilah dia. Jadi GT1 ini merah kuning atau lokal dan global, dia dilengkapi dengan auto switching yang bisa mengkonekkan langsung sinyal internet yang terbaik di lokasi Bapak Ibu pada saat itu, ya, pada jam tersebut. Nah, begitu ya. Sehingga tidak terjadi lagi tuh dalam kondisi tertentu, misalkan sinyal lagi drop, ya sinyal yang Bapak Ibu pakai di handphone lagi drop, lalu otomatis kita akan bisa digantikan dengan sinyal dari provider yang lain. Ya. Nah, itulah dia kelebihan kalau kita menggunakan tren. Ya. Jadi modem tren ini dia sudah menghubungkan semua operator dan otomatis dia akan mencari yang terbaik koneksinya. Ya. Dan dia juga bisa sebagai power bank loh. Jadi kalau kita perangkatnya handphonenya lagi drop, maka otomatis bisa langsung di-charge melalui alat ini. Ya. Dan juga apalagi ya, dia juga bisa terkoneksi sampai 10 perangkat ya Bapak Ibu. Nah inilah dia yang menarik, jadi bisa digunakan internasional dan internasional up to ya 100 negara ataupun di lokal sendiri ya. Nah kemudian yang berikutnya untuk Trend Home dia akan membackup ketika Bapak Ibu gunakan di rumah. Jadi khusus kalau Trend Home ini dia stay diam di sebuah tempat ya, baik itu di toko, di rumah, dimanapun ya, dia bisa dikonekkan dan bisa di-extend menggunakan kabel ya Bapak Ibu, dan juga bisa connect dengan seluruh operator yang ada di Indonesia ya, bisa di switching atau di auto switching juga bisa ya Bapak Ibu. Nah, kemudian belum sampai di sana, sebagai kita pemilik dari tren ya atau kita menjadi mitra tren, maka kita otomatis bisa mendapatkan manfaat dari mitra merchant yang bekerja sama dengan PT Tren, dengan perusahaan tren ya. Ini banyak sekali teman-teman ya Bapak Ibu ya. Jadi saya nggak tampilkan semua, nanti ada di dalam aplikasinya. Dan semua mitra merchant ini semuanya mereka memberikan special offering ya kepada Bapak Ibu yang hanya bisa dinikmati oleh para mitra tren, pengguna tren ya. Jadi ada diskon atau ada special offering, misalkan buy one get one atau apapun lah begitu ya. Program-program yang menarik. Jadi kita menggunakan jasa mereka atau makan kuliner di tempat ini, maka kita akan mendapatkan spesial harga ya. Nah, kira-kira gimana Bapak Ibu ya? Apakah bisa bermanfaat nggak buat Bapak Ibu? Ya, nah ini dia ya. Dan kita akan memiliki fasilitas tersebut. Kita hanya perlu investasi satu kali saja. Ya, kita hanya perlu melakukan pembayaran pertama kali dan perdana ini saja, Bapak Ibu ya, untuk bisa memiliki fasilitas tadi. Ya, auto switching kerjasama dengan hampir 1.000 operator ya, Bapak Ibu ya. Dan di sini kita bagi menjadi 3. Yang pertama lokal, khusus ini untuk Indonesia saja.
ya, yaitu 10.500.000 perdananya, dan untuk tahun depannya kita sudah tidak ada melakukan pembayaran apapun kecuali memperpanjang kuota internet kita sendiri. Ya, tren global adalah 14,7, dia bekerja sama dengan internasional ya Bapak Ibu. Dan yang tren home 16,8 ya, satu kali Bapak Ibu ya. Dan untuk perpanjangannya pun juga kalau Bapak Ibu bisa dikalkulasi ini sangat murah sekali. Ya Bapak Ibu, sangat ekonomis maksud saya ya. Nah, di sini untuk yang lokal contoh ya. Bapak Ibu 3 juta rupiah ini satu tahun loh. Jadi ketika kita membayar 10,5, 14,7 atau 16,8 itu sudah kita bisa gunakan satu tahun itu tanpa batas kuota ya. Jadi ini adalah unlimited ya, dengan batas FUP yang disesuaikan ya. Dan kemudian untuk tahun depannya kita hanya perlu memperpanjang kuota kita sendiri per tahun ya. 3 juta per tahun kalau bagi 12 berarti kan 250.000 ya. Tapi jangan lupa 250.000 itu Bapak Ibu dapatkan all operator, baik kartu biru, kartu merah, kartu kuning, dan lain sebagainya yang ada di Indonesia. Ya, dan juga mendapatkan benefit auto switching, ya, otomatis. Ya, artinya Bapak Ibu akan terkoneksi dengan semua menara pemancar BTS yang ada di Indonesia. Ya, karena setiap tempat itu kan pasti ada yang kuat, ada yang lemah. Itu kita akan otomatis akan terkoneksi dengan menara atau dengan pemancar yang terbaik ya pada saat tersebut ya Bapak Ibu. Jadi ini sangat-sangat membantu ya buat aktivitas pekerjaan Bapak Ibu ya. Kemudian yang tren global ini juga kalau dibagi 12 artinya sekitar berapa nih? 600.000 ya. Kalau dibagi 12 500.000 ya Bapak Ibu. Satu bulan. Tapi Bapak Ibu bisa terkonek dengan semua operator ya, apalagi kalau Bapak Ibu sering keluar negeri, ini sangat murah sekali. Ya, karena orang biasanya sewa modem itu bisa jutaan hanya waktu seminggu 2 minggu ya Bapak Ibu. Nah, yang tren home ini adalah 8 juta rupiah per tahun ya dengan unlimited kuota ya Bapak Ibu. Oke ya. Nah, yang terakhir adalah bundling ini. Jadi antara manfaat daripada produknya ya, fasilitas dari internet tersebut yang sudah saya sebutkan tadi, dia dibundling dengan yang satu ini Bapak Ibu ya. Jadi yang satu ini adalah kemitraannya. Jadi bayangkan Bapak Ibu ya, kalau selama ini kita sudah menjadi pelanggan mereka nih, nama-nama yang ada di depan ya, ada 5 dalam hal ini, ya beberapa sudah merger ya. Kita sudah berapa tahun nih? Tadi Bu Berna sebutkan sudah 17 tahun. Saya yakin Bapak Ibu juga 17, maksudnya belasan tahun, puluhan tahun Bapak Ibu ya kan. Jadi selama ini kita bayar terus kepada provider dan kita hanya selamanya menjadi customer. Betul Bapak Ibu? Ya. Dan kalau demikian ya selamanya juga kita akan jadi customer kan. Nah, pada saat kita menjadi mitra Trend, semua kita mempunyai kesempatan, yaitu kesempatan bermitra dengan mereka dengan sistem bagi hasil melalui perusahaan ini. Ya, caranya bagaimana? Ya, kita lihat ya seperti ini. Jadi dengan kita menjadi mitra Trend, maka otomatis terjadi kerjasama Bapak Ibu bagi hasil bagi semua pengguna Trend. Ya. Nah, program yang pertama adalah program referral Bapak Ibu ya, atau disebutnya sebagai sponsorship. Jadi ketika Bapak Ibu merasakan manfaat ini atau membagikan ya, menceritakan manfaat ini ya kepada teman saudara, maka ketika orang tersebut dia tertarik dan dia ingin juga memiliki fasilitas tersebut ya, maka Bapak Ibu yang mereferensikan akan mendapatkan sponsorship yaitu 10% Bapak Ibu. Nah, ya apakah Bapak Ibu selama ini pernah mendapatkan ini gitu ya, penghargaan ini dari provider-provider tadi? Ya, saya yakin ya belum pernah ya Bapak Ibu ya. Dan ini 10% ini tunai ya Bapak Ibu ya, dan ini daily ya, artinya daily commission. Hari ini transaksi, besok sudah bisa masuk ke wallet cash Anda Bapak Ibu, bisa di withdraw ke rekening ya Bapak Ibu ya. Dan ini unlimited ya. Jadi berapa banyak yang Bapak Ibu referensikan, yang Bapak Ibu invite, yang Bapak Ibu undang ke dalam acara ini misalkan ya, dan kemudian tertarik ingin mendapatkan fasilitas ini, maka Bapak Ibu akan mendapatkan ini ya, referral. Begitu juga buat rekan-rekan siapapun yang menjadi mitra Trend ya. Pertama adalah bonus sponsor ya Bapak Ibu. Dan karena ini sistemnya cuma 2 jalur, jadi ini simple ya. Orang bilang kan simple is beautiful ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, oke ya. Nah, the second commission adalah bonus pairing atau pasangan ya. Jadi sistem akan otomatis membentuk 2 jalur ya.
Dan ketika orang yang dia menjadi mitra, dia join begitu ya, maka otomatis dia akan terplacement kalau nggak kiri ya kanan. Ya, nah yang menarik apa? Setiap pertumbuhan di kiri dan setiap pertumbuhan di kanan dari siapapun begitu ya, itu akan memberikan commission pairing kepada Anda dalam hal ini A, ya Bapak Ibu ya. Dan otomatis hal ini berlaku buat semua mitra, ya. Misalkan B, ya B nanti juga akan terbentuk dua jalur, dia akan juga menerima commission sponsorship dan pairing, ya. Menariknya di sini karena cuma dua jalur, berarti semua orang akan berlaku sama, ya Bapak Ibu ya. Ketika terjadi pertumbuhan di jalur kiri atau kanan, maka komisi pairing 800.000 ini akan selalu masuk ke dalam cash wallet, ya saldo Bapak Ibu, ya. Nah, ini akan menjadi sebuah apa ya? Pasif income ya buat Bapak Ibu di awal. Yang tadinya kita menjadi pelanggan, sekarang Bapak Ibu menjadi mitra dan bisa menerima bagi hasil ini dari penjualannya gitu kan Bapak Ibu ya. Karena dalam penjualannya ini sudah ada internetnya selama 12 bulan ya Bapak Ibu. Dan ini tidak ada level-level ya. Jadi artinya tidak terbatas dan ini kalaupun kiri dan kanan pertumbuhannya dia tidak balance, tidak sama begitu ya, maka sisanya dia akan tersimpan ya. Jadi itu akan menunggu begitu ya Bapak Ibu ya. Ini menarik banget untuk yang pairing. Nah, yang ketiga ini adalah royalti. Nah, royalti ini adalah sebenarnya ekstra komisi Bapak Ibu ya. Bagi Anda yang sudah mereferensikan, ya, mensponsori dan yang disponsori dia juga sudah melakukan sponsorship lagi, ya, ataupun menerima pairing, ya. Misalkan A dia mereferensikan atau mensponsori B dan B dia juga sudah mensponsori D, misalkan, ya, dia dapat 10%, ya, maka A akan mendapatkan 10% extra commission dari B, ya. Begitu juga ketika ini dalam hal ini B atau C lah ya, sama aja dia juga melakukan hal yang sama, dia menerima bonus pairing, maka Anda sebagai sponsornya menerima extra commission atau royalti 10%, ya Bapak Ibu. Dan ini extra commission ya, jadi artinya ini diberikan dari PT Trend Global ya, bukan mengurangi atau memotong hak dari C atau B Bapak Ibu ya. Nah, jadi sponsorship ini pastinya akan membentuk sebuah pertalian kemitraan yang erat antara Anda ya yang mensponsori dengan yang disponsori Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena yang disponsori ketika mereka makin bisa mendapatkan hasil yang lumayan, maka Anda sebagai sponsornya juga akan mendapatkan hasil yang sama ya Bapak Ibu, ya akan mendapatkan hasil juga ya Bapak Ibu ya. Nah, ini tolong yang bocor di mute dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau memang belum siap hadir ke sini ya enggak apa-apa ya, bisa leave Zoom saja nanti ikut lagi besok ya. Oke, thank you. Nah, oke jelas ya Bapak Ibu ya, ini adalah bonus royalti ya atau extra commission. Jadi Bapak Ibu, saya ulangi lagi, semakin banyak Bapak Ibu membantu ya mereka yang Anda sponsori, mereka juga menghasilkan, Anda pasti akan happy. Kenapa? Karena orang yang Anda ajak, orang yang Anda referensikan, mereka bukan hanya bisa menikmati manfaat dari produknya, tapi dia juga bisa mendapatkan hasil ya dari apa yang dia sudah lakukan sesuai dengan sistem yang ada di Trend ya. Happy Anda akan diberikan ekstra ya, namanya ini ekstra ya commission, namanya royalti selain pairing ya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu ya. Dan ini akan Bapak Ibu dapatkan selamanya selama mereka bisa menghasilkan. Semakin banyak Anda sponsoring, ekstra commission atau royalti ini juga semakin banyak ya Bapak Ibu ya. Oke, yang terakhir Bapak Ibu ya. Ini adalah residual. Nah, residual commission ini akan didapatkan dari setiap penjualan kuota internetnya, Bapak Ibu ya, khusus untuk kuota internet. Jadi setiap 12 bulan sudah lewat, maka 12 bulan ke depan, maka otomatis semua mitra ini akan melakukan renewal ya bagi mereka yang cocok ya, dan sebagian besar mereka akan melakukan renewal. Ketika mereka sudah renewal, mereka akan mendapatkan fasilitas yang sama ya, Bapak Ibu ya, dan bisa melanjutkan kemitraan atau bisnisnya, dan mereka akan menerima yang namanya extra commission. Nilainya kecil Bapak Ibu, Rp5.000, tapi dikalikan dengan 10 generasi. Ya, nah ini yang menjadi besar. Jadi saya sering memberikan contoh seperti uang parkir saja. Uang parkir itu sekilas nggak ada artinya Bapak Ibu, cuma Rp5.000. Tapi orang mau invest miliaran buat bikin gedung parkir. Bisnis perparkiran Bapak Ibu. Kenapa? Karena itulah bisnis yang besar.
nilai kecil dikalikan dengan jumlah bilangan yang besar, Bapak Ibu. Ya, main jumlah bilangan. Nah, ini 10 generasi. Ngomong-ngomong, Bapak Ibu, satu generasi itu bisa 2 orang, Bapak Ibu ya. Pasti 2 orang. Tapi udah masuk generasi 2, 3, 4, sampai 10 itu dia eh, deretnya deret ukur, Bapak Ibu. Ya, jadi faktor kali. Jadi kalau sudah sampai generasi 10 itu kita sudah bicara ribuan orang, Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi nanti saya akan berikan contoh ya, Bapak Ibu. Nah, ini adalah visi dan misi dari perusahaannya. Jadi visinya adalah memberikan kemudahan berinternet ya bagi siapapun ya tanpa mengenal blank spot atau minimal meminimalkan blank spot lah saya bilang ya. Misinya adalah mengurangi kemiskinan ya, mensejahterakan bangsa dengan cara apa? Ya membangun semakin banyak entrepreneur ya melalui apa? Melalui bisnis internet ya. Dan saya yakin semua internet semua kalangan menggunakan internet ya, kalangan atas sampai kalangan bawah nggak ada yang lepas ya, pasti pakai internet. Nah, ini dia. Ya, saya akan berikan contoh dulu the power of two. Jadi kalau kita mempunyai 2 orang sahabat, 2 orang saudara ya, atau 2 orang teman, siapapun lah, 2 saja orang terdekat yang percaya dengan Anda, yang mau bermitra dengan Anda, ya selesai, Bapak Ibu. Ya, dan mereka mau dapatkan penghasilan tambahan, mereka mau mendapatkan atau mau bergabung dalam bisnis internet, ya itu selesai, Bapak Ibu ya. Karena kenapa? Ketika 2 orang ini itu diduplikasi, ya dengan contoh hanya 2 saja, ini akan menghasilkan penghasilan seperti ini, Bapak Ibu. Ya, nah ini contohnya. Kita lakukan 12 kali ya, 12 kali itu contoh saja ya Bapak Ibu ya. Dan ini ketika terjadi duplikasi sempurna, maka komisi paringnya ini 3,2 miliar Bapak Ibu. Ya, potensinya ya. Jadi kalau Anda di sini melakukan investasi sekali saja, anggaplah 14 juta, 14,6, Anda nikmati fasilitas dari tren tersebut, ya semuanya Anda dapatkan fasilitinya dan Anda punya potensi seperti ini, ya maka ini adalah sebuah hal yang menarik ya. Kalau kita lihat dari sisi kacamata bisnis, ya banyak bisnis dengan modal yang besar, ya harus besar ratusan juta, miliaran Bapak Ibu ya, baru bisa menghasilkan miliaran juga Bapak Ibu. Ya, tapi ini dengan modal hanya 14,6 punya potensi 3,2 M. Ya. Nah, kalau dari sini anggap saja tidak terbentuk dengan sempurna, saya hanya ambil 10% saja, maka paling tidak Bapak Ibu masih mengantongi ini ratusan juta. Ya, modalnya berapa tadi? 14,6 Bapak Ibu. Ya, coba cari bisnis di luar sana yang bisnisnya sejuta umat ya Bapak Ibu ya. Dan kemudian bisa digunakan oleh siapapun dan ini Bapak Ibu tidak ada target harus belanja bulanan ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu cukup 1 kali saja tadi ya. Maka Bapak Ibu bisa punya potensi seperti ini ya. Koneksi lancar, kemana-mana happy Bapak Ibu ya, dan bisa didemokin lagi, bisa bisa dicontohin lagi ke teman dan keluarga dan saudara ya Bapak Ibu. Oke, nah yang berikutnya adalah contoh residual. Residual saya kasih contoh 5 deh gitu ya. Habis 2 kita sponsor 3 lagi ya. Mau lebih juga boleh, mau kurang juga boleh. Saya kasih contoh 5 ya. Tadi kan commissionnya 5.000. Jadi ini berlaku pada saat orang tersebut join pertama kali. Ya, kenapa? Ketika dia beli join pertama, maka di dalam tren itu sudah ada paket 12 bulan. Ya, 12 bulan habis dia perpanjang 12 bulan tahun kedua dan seterusnya. Ya. Nah, setiap melakukan perpanjangan itu ada Rp5.000. Jadi kalau 5 orang mitra di bawah tim Anda ya join baru atau perpanjangan ya, maka Anda akan mendapatkan ini. Ya, mudah kan hitungnya 5.000 kali 5. Yang berikutnya 5 ini ketika dia memiliki 5 lagi ya, maka masing-masing sudah kali 5.000 berapa? 125.000 ya Bapak Ibu. Ini contoh ya. Ini juga contoh deret ukur ya Bapak Ibu ya. 5 kali 5 ya. Nah, menariknya apa di sini Bapak Ibu ya? Angka daripada komisi residual ini stabil, relatif stabil ya. Karena setiap orang sudah dibanding selama 12 bulan, 12 bulan, 12 bulan. Jadi ya kita mau nggak mau, kita nggak bisa menolak gitu ya komisi ini Bapak Ibu ya. Awalnya kecil tapi lama-lama makin besar ya, bahkan menjadi sangat besar Bapak Ibu ya. Kembali lagi Rp5.000 dikalikan dengan bilangan jumlah yang banyak ya. Ingat bisnis tukang parkir tadi ya. Nah, kalau di sini kita sudah menjadi miliaran seperti ini sampai generasi 10, maka kita punya potensi seperti ini Bapak Ibu. Ya, 61 M setiap bulan. Ambil saja 1%-nya, itu masih ada 600 juta Bapak Ibu. Ya, bayangkan ini adalah bisnis internet ya yang
mendunia Bapak Ibu ya, yang global, dan siapapun juga saya rasa tidak ada yang menolak ya. Yang namanya internet itu pasti mau gitu ya Bapak Ibu ya, apalagi bisnis internet itu adalah bisnis semua orang ya. Nah, jadi seperti ini ya. Ini adalah untuk komisi residualnya ya. Dan di luar itu ini kita ada reward Bapak Ibu ya bagi Anda yang terus dengan tekun untuk mengembangkan bisnisnya sambil kita men-sharingkan informasi ini pada teman-teman, tim Anda berkembang, maka secara nggak langsung terkumpul poin ya. Poin reward ini diakumulasi tanpa batas waktu Bapak Ibu ya untuk bisa mendapatkan reward-reward ini ya. Nanti next Bapak Ibu bisa tanyakan pada orang yang mengundang, tapi kata kuncinya satu, yaitu akumulasi tanpa batas waktu. Jadi setiap Anda yang eksis di bisnis ini yang bersama dengan orang yang mengundang Anda tetap jalankan ini, maka selamanya poin ini akan terakumulasi ya Bapak Ibu. Oke, dan sistem di sini kita sudah create dan sudah bisa melahirkan banyak rekan-rekan ya yang menghasilkan miliaran sampai ratusan juta Bapak Ibu, sudah cukup banyak Bapak Ibu ya sampai hari ini, dan itu semua keberhasilan tentu bukan sekedar keberuntungan, tapi ada sebuah sistem Bapak Ibu. Ya, sistem itu adalah sebuah pola kerja yang dilakukan oleh semua orang, pasti hasilnya sama Bapak Ibu, asal dilakukan dengan tekun ya. Nah, untuk sistem ini nanti kita ada workshop khusus pastinya buat rekan-rekan yang sudah bergabung ya, bisa tanyakan pada orang yang mengundang ya Bapak Ibu. Ada 6 step dan semuanya sederhana dan saya jamin pasti bisa dilakukan ya oleh siapapun, baik Anda seorang karyawan, pekerja, ibu rumah tangga, siapapun pasti bisa ya. Nah, message terakhir dari Warren Buffett ya Bapak Ibu. Jadi beliau ini Anda pasti tahu lah, seorang investor dunia ya, sampai hari ini usia sudah 90 tahun, uangnya sudah triliunan US dollar ya Bapak Ibu. Jadi kita perlu belajar dari orang yang sudah memang membuktikan Bapak Ibu ya. Dan dia mengatakan seperti ini kepada kita semua, kalau Anda tidak menemukan cara atau belum ya menemukan cara untuk menghasilkan uang pada saat Anda tidur, maka Anda ya akan diprediksi nih begitu ya, bekerja terus sampai Anda meninggal. Ya, pernah melihat sebuah simulasi hamster gitu ya, berlari di antara di dalam sebuah lingkaran ya Bapak Ibu ya. Nah, itulah gambaran ya, gambaran setiap manusia yang bekerja active income. Nggak ada yang salah dengan active income Bapak Ibu, sekali lagi ya. Cuman kita kadang suka lupa waktu ya, lupa waktu, oh ternyata time is up ya. Kita udah mau pensiun Bapak Ibu ya. Tapi ya ketika sudah pensiun, so what gitu, apa yang Anda dapatkan gitu kan, penghasilan langsung berhenti ya. Ya kalau kita bisa mengumpulkan, bisa saving ya lebih bagus, apalagi bisa investment. Tapi berapa banyak yang nggak punya kesempatan itu ya, waktu habis dan kita seolah-olah bingung ya, karena kita seolah-olah baru sadar padahal sebelumnya sudah banyak peluang ya, salah satunya malam hari ini ya Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu jangan sampai lewatkan ya, Bapak Ibu bisa hubungi orang yang mengundang nanti ya, dan nggak perlu khawatir untuk legalitas karena semuanya sudah diselesaikan oleh perusahaan sebelum mereka launching ya. Jadi ini adalah legalitas perusahaan PT Trend Global dari Kementerian Perdagangan di bawah AP2LI langsung ya Bapak Ibu, semua alatnya pun sudah didaftarkan di Menkominfo, jadi nggak perlu cek dan recheck lagi masalah gini. Bapak Ibu hanya fokus saja join dan jalankan sistemnya ya Bapak Ibu ya, pasti akan bisa segera berpenghasilan ya. Dan juga perusahaan juga mendapatkan rekor muri internasional untuk pemasaran perusahaan langsung di bidang internet ya, modem internet Bapak Ibu ya. Kemudian dia juga mendapatkan sales revenue atau penjualan omset terbaik tahun 2022 ini saat masih masa pandemi ya Bapak Ibu ya. Dan ini ya, jadi ini adalah gambaran buat setiap kita untuk kita bisa uh, mempermudah lah ya, mempermudah Anda untuk mengambil keputusan ya. Kalau kita segera memulai, maka kita akan punya kesempatan lebih besar. Ini sudah pasti, ini hukum alam ya Bapak Ibu. Jadi akan lebih banyak potensi yang bisa kita dapatkan. Tapi kalau kita tunda, waktu itu nggak bisa diulang Bapak Ibu. Anda mau beli waktu, nggak bisa. Ya, beli jam tangan bisa, tapi beli waktu nggak bisa. Artinya kalau Anda di sini menunda, ya, maka ada kemungkinan orang tersebut di sini akan ada yang join duluan, dan kemungkinan mereka adalah orang-orang yang tepat, dalam artian orang-orang yang memang bisa produktif, yang seharusnya itu adalah di bawah tim Anda. Ya, karena ingat, orang yang mengundang Anda malam hari ini itu dia juga mengundang orang lain juga ya Bapak Ibu. Dan ini patut dipertimbangkan ya. Nah, oleh sebab itu di sini Bapak Ibu bisa segera hubungi orang yang mengundang, segera mengambil keputusan Bapak Ibu. Ya, jangan gantung, ntar nggak bisa tidur gitu ya. Ingat, ini adalah bisnis sejuta umat ya Bapak Ibu ya. Oke,
Terima kasih sudah bisa mendengarkan sampai saat ini dan saya kembalikan pada Pak Rusdi ya. Ini adalah alamat kantor di Jakarta ya. Oke, thank you. Silakan Pak Rusdi. Terima kasih luar biasa Pak Peter Hadi. Saya sangat senang mendengarnya karena semua tertata, presentasi sangat jelas, maknanya jelas, seperti Dirijen semua tertata dengan baik. Ini membuat lebih mudah menangkapnya dan lebih enak mendengarnya. Terima kasih sekali Pak Peter Hadi. Sama-sama, Bang. Aplaus untuk Pak Hadi. Terima kasih Terima Pak Peter. kasih. Baik, Bapak Ibu kita sudah dengarkan bersama beliau dengan kesibukannya sebagai fotografer, namun beliau juga sukses dalam hal ini. Jadi ternyata kesibukan harian itu tidak menghalangi kita untuk sukses ya Bapak Ibu ya. Apapun kegiatan kita, kita masih bisa melakukan dengan baik selama kita fokus dan tekun melaksanakannya tentu saja Bapak Ibu ya. Terima kasih sekali lagi Pak Peter. Nah, Bapak Ibu sebelum kita masuk ke tanya jawab nanti Bapak Ibu silakan siapkan apa yang ingin Bapak Ibu tanyakan. Saya harapkan juga para mitra yang di sini mengundang juga siap. Namun sebelumnya saya ingin mengundang salah satu mitra kita yang di sini yang saya apa mudah-mudahan apa siap ya Bapak Ibu ya kita untuk menambahkan sedikit berdasarkan pengalaman langsung selaku sebagai apa mitra tren ya Bapak Ibu ya. Saya ingin undang Pak Yosef Kebu, beliau mitra kita yang ada di daerah NTT. Pak Yosef Kebu, selamat malam Pak Yosef. Selamat malam, Pak Rus. Malam. Terima kasih. Sehat-sehat di sana Pak Yosef? Sehat, sehat, sehat. Sangat sehat. Luar biasa. Tadi kita sudah dengar bersama bagaimana Pak Peter membawakan apa sharing mengenai informasi yang disampaikan melalui Pak Peter dari tren kepada Pak Peter semuanya jelas saya sepakat sekali. Namun mohon tambahan Pak Joseph Kebu selaku pemakai langsung di lapangan ya, tidak eh, bagaimana pengalaman apa sebelum masuk bergabung dengan tren, kemudian bagaimana Pak Joseph apa meniti karir, kemudian melihat tren ini sebagai bagian dari kegiatan Pak Joseph. Silakan Pak Joseph untuk menambahkan pengalaman Pak Joseph sendiri. Baik, Pak Rus. Ya, selamat malam, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang hadir pada Zoom malam hari ini. Saya Pak Joseph Kebu dari Kupang, NTT. Saya berdomisili di kota Kupang. Tapi pekerjaan saya adalah berkeliling NTT. Karena saya orang listrik, jadi sekarang ini pekerjaan listrik ini sudah memakai aplikasi. Jadi kita semua bergerak dengan aplikasi dan sangat membutuhkan internet. Oleh karena itu sejak awal tahun 2001 saya bergabung, ketika diperkenalkan bahwa ada teknologi sekeren tren ini, dari tren ini, saya tidak pakai berpikir lama karena memang uh, ini yang saya cari gitu. Ini yang saya harapkan, bahkan saya bayangkan dalam doa. Sehingga terkabul dengan hadirnya tren. Karena tahu sendiri kita di NTT ini kan masih termasuk provinsi yang terbelakang, yang secara infrastruktur masih sangat kurang. Jangankan jalan, apalagi internet, repot kita di sini. Karena provider di sini aja baru 3, cuman Telkomsel, XL, sama Indosat. Jadi betapa susahnya kita, yang namanya blank spot itu bukan barang baru, itu sudah jadi kebiasaan, bahkan bisa jadi tradisi di sini, udah jadi hal yang lumrah di sini karena memang penyebaran provider di sini memang kurang merata dan masih banyak titik-titik yang belum bisa dijangkau oleh internet, sehingga ketika hadirnya tren ini membuat saya langsung tertarik dan langsung bergabung. Tapi ternyata setelah saya bergabung, wow, ternyata keren, teknologinya sangat cepat dan internetnya juga sangat mumpuni, apalagi pendapatannya, bisnisnya yang ditawarkan. Terus terang saya cukup terbantu dengan bisnis, dengan
pendapatan dari tren ini, sehingga saya sampai sekarang tetap setia, tetap ikuti sistem, karena memang kalau kita mau belajar, kita mau sukses, memang harus belajar. Walaupun saya latar belakang orang lapangan, menyangkut public speaking juga agak repot. Jadi tetapi karena saya belajar di tren, ada trainingnya, ada penjelasannya, ada Tren Leaders Clubnya, ada Dr. Sam, ada Pak Peter, ada Pak Peter Hadi. Dengan sendirinya saya jadi orang yang maju, dan sampai sekarang saya merasa sudah seperti orang sukses dalam hidup saya. Saya sangat berterima kasih dengan tren. Mungkin itu saja, Dok, Pak Rus. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Pak Joseph Kebu. Ini luar biasa ya, tadi kita dengar bersama bagaimana Pak Peter Hadi dalam pergumulannya juga sukses terus-menerus tekun melakukan ini. Sekarang kita dengar langsung bagaimana Pak Joseph Kebu di lingkungannya di NTT di sana selaku orang lapangan begitu ya Pak Joseph ya, ternyata sangat terbantu sekali dengan adanya tren. Nah, ini mohon maaf tadi Pak Joseph tadi disinggung dalam salah satu slide-nya ya, mungkin PLN menjadi bagian yang sangat penting di lapangan karena kemungkinan internet bisa juga terkait. Mudah-mudahan sukses juga untuk listrik di daerah sana Pak ya. PLN tetap sukses sehingga kita mengurangi selain tren, PLN juga mengurangi terputusnya internet. Sukses selalu Pak Joseph, terima kasih. Pak Peter Hadi, Pak Joseph Kebu, mohon siap di tempat. Kita akan mulai tanya jawab, dan di sini saya lihat ada beberapa mitra-mitra baru yang mungkin, mohon maaf saya belum kenal, tapi saya akan coba sapa satu persatu ya nanti. Tapi sebelumnya saya akan mulai dari Pak Sudirman ya, Pak Sudirman Simarmata sudah mengangkat tangan. Kemudian tadi saya lihat juga Pak Sudirman. Selamat malam Pak Sudirman. Selamat malam Pak. Selamat malam semuanya. Kedengaran Pak? Kedengaran. Mudah-mudahan ini lagi bareng Pak ya, bukan nobar tapi sumbar Pak ya. Nonton bareng Pak. Nonton bareng. Iya, nonbar ya. Baik, lancar di sana Pak ya. Dari tadi saya lihat on terus, tidak terputus. Pak Sudirman jalan. Mudah-mudahan ini tren sangat mendukung kegiatan Pak Sudirman. Silakan Pak Sudirman. Kalau ingin terima kasih Pak. Pertama saya perkenalkan buat Bapak-Bapak Ibu semua. Saya Sudirman Simarmata. Sekarang bukan di Samosir saya. Sekarang lagi di Pontianak. Jadi izin Pak Rusdianto, di sini ada undangan kita, Bapak Jadi Sitanggang. Hanya mau menyapa beliau. Kalau masih ada pertanyaan, tolong dipertanyakan Pak Jadi. Artinya biar besok kita tidak ada salah paham lagi, kira-kira begitu. Terima kasih. Pak Jadi Sitanggang Pak. Pak Jadi Sitanggang, sebentar. Pak Jadi Sitanggang, boleh saya undang untuk buka kamera sebentar sambil saya lihat. Pak Jadi Sitanggang. Jadi sudah buka kamera. Saya poin di sini ya. Selamat malam Pak, Bapak Ibu sekalian. Selamat malam. Ya Pak, jadi silakan bisa sudah buka kamera, tinggal suaranya belum terhidupkan. Pak Jadi, selamat malam, selamat kenal. Pak Jadi, salam kenal. Pak Jadi juga sedang di Pontianak juga nih dengan Pak Sudirman. Beliau di Samosir. Di Samosir Pak. Oh, di Samosir. Wah, ini jarak jauh nih. Kekuatan internet ternyata betul. Baik, silakan Pak Jadi. Silakan dari pemahaman tentang apa yang sudah disampaikan oleh Pak Peter Hadi, kemudian juga tambahan dari Pak Joseph Kebu. Apakah kira-kira ada yang menarik bagi Pak Jadi? Baik Pak. Poin-poin tadi. Terima kasih Pak Jadi kesempatannya. Apa sebelumnya suara saya sudah jelas Pak? Jelas Pak Jadi. Ya. Jelas Pak Jadi, silakan. Baik Pak. Terima kasih Pak atas penjelasannya, dan terima kasih kepada Bapak Sudirman Simarmata karena telah mengundang saya. Dengan kebetulan umur saya masih 23 tahun Pak, masih muda. Wah, keren nih.
Generasi Z Pak ya. Baik Pak, kebetulan saya juga masih baru selesai menyelesaikan studi saya Pak. Kebetulan saya juga memang asli putra dari Samosir Pak. Dan betul-betul salah satu orang yang menjadi saksi proses terjadinya eh, 4.0 yang dimana masa berfokus ke informasi Pak. Dan kebetulan saya juga betul-betul menyaksikan bagaimana perkembangan internet dari tahun 2010, 2012, 2013 sampai sekarang Pak. Baik Pak, terkait dengan brand value PT Trend Global Teknologi ini Pak, eh, dari brand value-nya yang sangat menjanjikan, otomatis siapapun pasti tertarik Pak. Dari angkanya juga siapapun pasti tertarik Pak, dari persenannya, dari berbagai jenis-jenis bonus, bonus sponsor, bonus pasang, bonus royalty, bonus prosedur yang dimana persenannya sangat luar biasa Pak. Yang ingin saya tanyakan Pak, kebetulan sesuai dengan seperti yang dibilang Pak Sudirman Simarmata tadi, kebetulan di Samosir ini belum ada Pak, seperti itu Pak. Dan betul-betul memang seperti untuk orang yang betul-betul berada di yang fokus ke 4.0 yang betul-betul bersaing di informasi, mungkin ini sangat menjanjikan Pak. Saya percaya itu Pak. Tapi yang ingin saya tanyakan Pak, dari sebagai orang yang betul-betul memahami tradisi mindsetnya orang Samosir tentang berinformasi. Kebetulan di Samosir ini saya ingin mempertanyakan Pak, gimana saya masih merasakan beberapa titik black spot seperti yang dibilang tadi Pak, betul-betul memang tidak ada jaringan Pak, terutama di daerah kampung-kampung. Kalau di sini sama namanya dulu Pak, masih begitu banyak dulu yang betul-betul blank spot di sini Pak, black spot di sini Pak. Jadi saya ingin tanyakan Pak, nah ketika dari jumlah dari contohnya trend home ini Pak yang sudah sampai 14 juta sekian, gimana kita caranya Pak sebagai, kebetulan ada tadi Bapak yang dari NTT, saya betul-betul mendengarkan tadi Pak. Saya ingin mempertanyakan Pak tentang kalkulasi harganya Pak. Karena saya lihat di sini kan Pak, brand ini kan brand yang sebanding dengan WiFi Pak. Cuman kelebihannya ini bisa di berbagai titik sinyal apapun kan Pak. Nah, saya ingin bertanya soal kalkulasi harga Pak. Apakah gimana cara kita mempromosikan branding kita Pak? Sementara ekonomi di Samosir ini termasuk menengah ke bawah Pak. Contoh kecil lagi ini Pak, saya sebut merek aja Pak. Untuk wifi-nya IndiHome, itu pemasangannya Pak untuk 20 Mbps itu sekitar 400.000 Pak. Per bulan dia 300.000 Pak. Kalau kita kalikan dia dalam setahun 12 Pak, itu sekitar 3.600.000 ditambah uang pasangnya 400.000. Kita kalkulasikan dia 4 juta Pak, 4 juta sekian Pak. Gimana caranya kita mempromosikan brand tren global teknologi kita Pak dan tren home ini Pak dibandingkan dengan 14 juta sekian Pak, dan masih banyak black spot di Samosir ini Pak. Terima kasih Pak. Saya kembalikan Pak ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi itu ya satu poin yang kaitannya dengan kalkulasi atau perbandingan ya, dibandingkan dengan yang sudah dipergunakan oleh Pak Jadi di sana ya, salah satu operator yang sudah dipergunakan. Dan saya senang sekali Pak Jadi menangkap banyak hal dari presentasi Pak Peter Hadi dan juga pengalaman Pak Joseph Kebu di NTT. Pak Peter Hadi cukup jelas ya Pak Ya. Jadi ingin melihat bagaimana perbandingan antara yang tadi sebagai pembanding adalah salah satu operator 20 Mbps 400.000. Nah, kalau trend home ini bagaimana kira-kira Pak Peter Hadi? Silakan Pak Peter Hadi Ya. untuk menjelaskan. Jadi Bapak Ibu yang jelas kita dalam hal tadi ya, kasus dari Pak Jadi itu memang sangat baik ya, sangat bagus, dan itu terjadi secara nyata di daerah-daerah atau dimanapun lah, nggak perlu di Sumatera atau di mana ya, di Pulau Jawa juga banyak. Jadi Bapak Ibu, salah satu ada yang namanya ekonomi kreatif ya, Bapak Ibu pasti tahu. Ekonomi kreatif itu diberikan kepada siapa sih? Kepada justru golongan menengah ke bawah Bapak Ibu. Ya, jadi justru ini tren hadir itu akan memberikan kesempatan buat ya
para rekan-rekan ekonomi ke bawah itu untuk bisa meningkatkan lebih baik finansialnya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi gambaran saya adalah seperti ini. Misalkan kita ingin apa? Ingin menjadi bagian dari ini apa Gojek lah gitu atau Grab atau whatever ya. Kita bisa kalkulasi Bapak Ibu ya. Orang bisa kredit motor Bapak Ibu. Ya dengan penghasilannya sekian-sekian sudah diprediksi Bapak Ibu. Dengan pola kerjanya saya akan dapatkan sekian. Maka dia berani mengajukan kredit motor karena dia nggak punya modal 15 juta, 20 juta untuk punya motor mungkin. Karena motornya yang ada digunakan untuk keluarga, untuk istri, anak. Misalkan seperti itu Bapak Ibu. Jadi dalam hal ini yang saya pesankan adalah khusus untuk yang tadi disampaikan oleh Pak Jadi, tidak melihat dari sisi pemakai. Kalau yang disebutkan tadi, saya bisa maklum, meskipun hanya 400.000 Bapak Ibu, ya itu akan terasa mahal karena semuanya kita menjadi customer Bapak Ibu, menjadi pemakai Bapak Ibu. Jadi itu akan merupakan expenses setiap bulan udah pasti, ya tanpa ada apa ya imbal hasil yang masuk, tanpa ada hasil yang masuk dari penggunaan itu, betul nggak? Ya Bapak Ibu. Tapi contohnya kalau saya tadi sebutkan, kalau kita kredit motor, apakah motor itu bisa menghasilkan Bapak Ibu dalam hal ini? Tentu bisa kalau kita digunakan untuk Gojek, untuk Grab, untuk berbisnis Bapak Ibu. Ya, jadi dua pengeluaran yang berbeda padahal pengeluaran motor lebih besar loh, ya kan? Nah, sama dengan tren Bapak Ibu. Kalau kita bisa menyikapi ini bukan sebagai pengeluaran, contohnya saya tadi harus pasang baru installation IndiHome lah atau sebuah provider ya 400-500 ribu, ya itu pasti akan lebih terasa beban keuangan tiap bulan ya. Tapi saya investasi sekali dan kita sikapi ini sebagai sebuah bisnis. Mungkin kita kredit Bapak Ibu, ya sikapi ini seperti kita pelaku bisnis ekonomi kreatif Bapak Ibu, ya kita pinjam ke koperasi kemanapun Bapak Ibu, kita kerjakan bisnis ini bersama dengan mentor Anda Bapak Ibu, pasti berhasil. Bahkan kita belum 6 bulan, belum 2 bulan, belum 3 bulan sudah balik modal bahkan profit Bapak Ibu. Ya, jadi artinya itu yang bisa saya berikan gambaran karena memang tren ini peluang bisnisnya akan terasa sekali ya buat teman-teman yang memang sedang dalam posisi tersebut. Tapi kembali lagi sikap kita Bapak Ibu ya. Kalau kita menyikapi ini saya sebagai pemakai, aku jadi beban, ya kan? Karena ya saya cuma pemakai gitu. Apa bedanya saya dengan langganan yang selama ini gitu kan? Tapi ingat di tren ini punya potensi lain Bapak Ibu. Ya, jadi contohnya seperti tadi motor aja ya. Kita kredit motor, tapi motor itu bukan digunakan untuk jalan-jalan atau untuk gaya Bapak Ibu, tapi untuk bisnis, untuk cari duit ya Bapak Ibu ya. Maka motor itu sekalipun Bapak Ibu pinjam bisa menghasilkan dia. Ketika menghasilkan itu akan menjadi modal Anda dan akan menjadi aset ya, aset Anda, aset produktif loh Bapak Ibu. Ya, karena tren ini asetnya bukan hanya alat sekotak yang namanya modem tren, tapi di balik itu ada yang namanya network Bapak Ibu. Itu adalah aset produktif yang bisa bertumbuh Bapak Ibu. Ya, nah itu saja. Itu yang bisa saya berikan. Semoga bisa menangkap ya blueprint-nya, roadmap-nya. Seperti itu ya. Thank you Pak Rusdi. Baik, terima kasih sekali Pak Peter Hadi, sangat jelas sekali. Pak, jadi bagaimana Pak? Jadi dengan penjelasan ini mungkin sudah menangkap bagaimana tren home di sisi yang lain dibandingkan dengan beberapa operator yang sudah ada ya. Mungkin ada hal yang masih ingin ditanyakan lagi Pak Jadi. Pas Pak. Puas Pak ya, luar biasa sekali. Jadi mudah-mudahan dengan demikian Pak Jadi sudah makin mantap dan di sini saya menangkap salah satu leader kita Bu Bernadetta juga menyampaikan kita cari kerja tanpa ini karena ini adalah bisnis yang luar biasa ya. Tadi secara teknis sudah dijelaskan, ternyata di sisi yang lain ada hal lain yang ikut yaitu bisnisnya. Jadi sangat luar biasa sekali. Dan saya senang sekali tadi mendengar penjelasan Pak Jadi mengikuti bagaimana perkembangan dari seluler dan sekarang akhirnya kita sampai pada suatu penyedia tren yang luar biasa yang sudah bisa menggabungkan beberapa operator sehingga layanan menjadi makin bagus. Nah, demikian. Terima kasih sekali Pak. Jadi saya kembalikan nanti ke Pak Sudirman Simarmata ya, kelihatannya Pak Jadi sudah siap. Mudah-mudahan Samosir makin mantap dengan adanya layanan dari tren ini Pak Jadi. Semangat Pak Jadi. Lanjut dengan Pak Sudirman.
Terima kasih. Baik, saya coba Izin, lanjut. terima kasih. Silakan. Ya Pak, jadi ada lagi? Izin Pak sebentar. Oh silakan. Saya Sudirman Pak. Oh Pak Sudirman, iya saya nggak kelihatan. Silakan Ini Pak kebetulan, Sudirman, ya. iya. Tadi ada pertanyaan bagaimana caranya pengembangan. Benar. Ya. Nanti saya hubungin lagi Pak Jadi. Kebetulan Pak Jadi ini orang tuanya teman saya. Dan kebetulan dekat ke pemerintah Kabupaten Samosir. Artinya saya tunda masuk ke Kabupaten Samosir karena orang tuanya. Jadi apapun pertanyaan beliau itu nanti, pertanyaan beliau yang tadi akan saya konsultasikan Pak sama Pak Jadi Sitanggang nanti. Beliau teman saya untuk pengembangan seluruh Sumatera Utara nanti Pak. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Pak Sudirman. Ini kelihatannya sudah klop ya apa yang direncanakan Pak Sudirman, sudah ada garis merah di sana, benang merah di sana, dan Pak Jadi kelihatannya sudah mulai menapai jalur merah itu. Terima kasih Pak Sudirman. Nanti mudah-mudahan dengan Pak Sitanggang akan bersama-sama melihat bagaimana perkembangan ini di daerah Samosir. Terima kasih sekali Pak Sudirman, Pak Jadi Sitanggang. Terima kasih Baik. Pak Rusdianto. Sama Pak. Kemudian saya ingin panggil, tadi ada Ibu Elizabeth Moy ya. Apa jadi tadi sempat ngangkat tangan. Pak Ibu Elizabeth. Jadi ada yang sepertinya sudah nggak ada di room, Pak. Oh iya tadi saya lihat sebentar. Baik, terima kasih Bu Deta. Ya. Baik, mungkin sebelum itu saya ada sedikit catatan juga, mudah-mudahan masih ada Pak Abdul Qadir di sini, masih ada ya. Tadi sedikit catatan karena saya bersama-sama dengan Pak Abdul Qadir kemarin, beliau juga ikut dalam Zoom. Ini ada catatan kecil di sini. Mudah-mudahan minggu ini sudah bisa bergabung. Nah, ini saya lupa kemarin itu Pak Abdul Qadir dengan siapa ya, Pak salah satu ibu atau bapak saya lupa. Tapi beliau sudah siap sekali. Jadi terima kasih. Pak Abdul Qadir ada di tempat saat ini? Kelihatannya juga sudah keluar, Pak. Sudah tidak ada lagi. Oh baik, kalau gitu. Baik, terima kasih. Jadi Pak Abdul Pokoknya Qadir kalau yang siap belum pakai bergabung. tren itu kemungkinan mental itu, Pak. Yang Iya, stabil biasanya punya tren. Ya. Harus niru Pak Joseph Kebu nih, berani pokoknya demi. Baik. Tadi saya sempat menangkap juga ada catatan dari Pak Frendi ya, undangannya Pak Stefanus. Sebentar, masih ada nggak ya Pak Frendi? Pak Frendi, Pak Stefanus, apakah Pak Frendi masih di tempat? Bentar, masih ya. Pak. Halo Pak Frendi, ini dia. Pak Frendi, salam kenal, bisa buka kamera Pak Frendi? Kita berbincang-bincang di ruangan ini. Pak Frendi dengan Ibu ya tadi ya. Kelihatannya belum nyaut. Mungkin Pak Stefanus bisa dikontak Pak Frendinya nanti. Kita masih punya waktu. Nanti kita akan ulang lagi. Kita undang Pak Frendi ya, Pak Stefanus. Ini ya. Pak Ibu Elizabethnya sudah join lagi Pak Rusdi. Sudah masuk ya. Saya coba lihat sebentar. Mungkin tadi terpental kali. Ya. Ibu Elizabeth Moy. Pak Frendi nanti kita ulang lagi ya. Ibu Elizabeth Moy tadi sempat angkat tangan dan sudah keluar sebentar, mungkin sudah belum, kayaknya belum terhubung. Belum join audio itu. Belum join audio. Baik, mungkin sambil menunggu Pak Randy dan Bu Elizabeth, mungkin ada di antara mitra di sini yang undangannya belum sempat disapa. Tadi ada Pak On, saya kurang tahu Pak On undangan siapa ya, sudah mitra atau belum, saya kurang jelas. Pak On ada di tempat? Kelihatannya tidak ada juga ya. Halo. Bu ya. Ya, Bu Elizabeth. Bu Elizabeth, dengar suara saya? Iya, HP-nya lagi tadi keluar sendiri, terpental tadi. Ya. Iya, sudah Pak. Baik, tadi Bu Elizabeth sempat. Iya, terima kasih banyak Pak. Iya. Gimana Bu Elizabeth? Ada yang ingin disampaikan atau? Iya betul Pak. Iya, terima kasih waktunya Pak. Saya mau menyapa undangan saya yang namanya Pak Aris
Cong. Pak Aris Cong. Pak Aris. Iya. Masih ada kah? Bentar ya, Aris Cong Bu ya. Kelihatannya Iya. Aris tidak ada. Haris atau Aris tidak ada kelihatannya Bu. Tidak di tempat. Aris Oh, Cong. nggak ada ya? Tadi ada Nggak sih ada di, Bu. di waktu pertama. Ya, ya mungkin terpental nanti dikontak lagi. Oh, Mudah-mudahan bisa join lagi Pak Bu Elizabeth ya, Pak Arisnya. iya baik Pak. Terima kasih Pak. Sama Bu Elizabeth. Kemudian mungkin ada para mitra yang ingin menyapa undangannya yang mungkin terlewat oleh saya. Ini ada Pak Ajong Aini, rasanya kemarin juga Udah mitra, hadir. udah mitra Sudah Bu, mitra Pak. ya. Oh baik, baik. Terima kasih. Terima kasih. Selamat Pak. Baik. Eh, baik, mungkin kelihatannya sudah tidak ada lagi kalau Pak Stefanus, Pak Frendi tidak ada. Hari ini mungkin tidak ada. Kalau Pak Renat, apakah sudah mitra ya? Pak Renat. Selamat malam Pak Renat. Ibu atau Bapak ya? Oh baik, kelihatannya beliau mungkin tidak sedang di tempat. Baik, kelihatannya Pak Renat tidak ada, Pak On sudah tidak ada, tinggal Pak Frendi kelihatannya. Pak Frendi apa sudah kembali ke tempat? Sudah siap mendengar suara saya Pak? Pak Frendi ada Pak Frendi. Iya, Pak Frendi, selamat malam Pak Frendi. Pak Abdul Qadir ada raise hand, silakan Pak. Oh, Pak Abdul Qadir udah masuk. Ya Pak Abdul Qadir, kita lewati Iya, dulu Pak. Pak Frendi. Saya kembali ke Pak Abdul Qadir. Iya Pak Abdul Qadir. Tadi Salam. sempat keluar kelihatannya Pak ya. Selamat malam ya, Pak Abdul Qadir. jadi saya hanya minta doanya agar pekan ini bisa gabung secara real gitu saja. Amin. Terima kasih. Amin. Ya, Ya Pak Abdul Qadir. Ya, Terima kasih yuk, Pak kita Abdul saja. Qadir. semoga Terima lancar, kasih Pak. Salam. dimudahkan. Nah, Malam. dan saya mohon izin untuk rehat dulu. Ya, Siap, siap. Silakan. Selamat bergabung dan sukses. Ya, sukses selalu. Merdeka. Merdeka Pak. Baik Pak Frendi, apakah sudah siap? Ya, sudah cukup. Mari Pak, kita berbincang sebentar mungkin kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan Pak Frendi. Di sini ada Pak. Dari saya sudah cukup jelas sih. Terima kasih banyak. Oh, cukup jelas ya. Oh, baik ya. Baik, mungkin sekilas saja ya mungkin saya kurang tahu tapi karena sudah cukup jelas Pak. Mungkin Pak Frendi ada poin yang menarik dari kemudian ini 2 poin menarik semua untuk saya. Teknisnya sangat menarik karena kita selalu bisa berinternet di mana-mana. Kemudian tentu saja ada tambahannya bonus pendapatan untuk kita dan keluarga tentu saja. Mudah-mudahan ini sudah ditangkap Pak Frendi dan saya akan teruskan ke Pak Stefanus ya. Pak Stefanus, Pak Ya, Frendi Pak. kelihatannya siap, mungkin bisa ditindaklanjuti nanti. Ya, Pak. Baik, terima kasih Pak Stefanus. Terima Baik, kasih Bapak juga, Ibu, Pak Rusdi. malam sama-sama Pak Stefanus. Malam ini kita sudah siap, jadi kita tadi dengarkan bersama. Tapi mungkin saya ingin undang juga, kita masih punya waktu sekitar 10-20 menit ya. Sebelum kita menutup acara ini, saya ingin melihat salah satu leader kita yang di sini, Ibu Berna, karena beliau banyak sekali menyemangati kita di sini dan mungkin banyak poin-poin yang menarik yang akan disampaikan. Bu Berna, Bu Bernadetta. Ya, Pak Rus, selamat malam. Selamat malam Bu Berna. Mohon maaf kalau saya mengganggu. Kalau Sama-sama boleh, Pak, ini baru habis ini survei hotel karena kita mau nyampaikan tren ini di hotel di Surabaya. Wah, keren sekali Bu Bernadetta, ini sukses terus dan semangatnya Bu Berna yang saya sangat senang untuk Iya Pak Rus. Ya, luar biasa ini pemaparan malam ini, keren banget Pak Peter Hadi, Pak Rus, luar biasa. Baik Bu Berna, kalau ya, ada Pak. sedikit
yang ingin disampaikan untuk kita di sini? Ya, Kalau Pak. tidak mengganggu waktunya, Siap, Pak. silakan. Siapa Pak Rus? Begini, saya cuma menyampaikan bahwa saya menjalani tren ini sudah sejak tren baru berdiri. Jadi bulan pertama tren berdiri, itu saya sudah langsung bergabung sebelum soft launching malahan. Seperti itu yang pertama. Kedua, Berarti belum saya pegang senang alatnya, karena Bu, ya? Belum iya pegang Pak, alatnya jadi saat ini. sekarang Oh. jadi belum mulai soft launching, saya sudah ngambil peluang dalam kondisi alatnya belum di pabrik, belum diproduksi. Jadi itu saya main percaya aja sama yang mengundang. Seperti itu Pak, karena saya melihat ini luar biasa gitu loh. Jadi apalagi yang diragukan legalitas, oke alatnya juga saya melihat, wah ini keren, apalagi dengan sistem bisnis yang bagus. Kalau soal tadi mungkin ya disampaikan oleh anak Jedi ya dari Samosir mengatakan pasarnya terus siapa dong? Sekarang ini di desa-desa uang segitu itu uang besar. Itu juga sama persis dengan yang saya pikirkan dulu Pak Rus. Jadi saya juga mikir ya ini keren ya, cuman saya pasar kemana ya? Saya mikir begitu Pak. Tapi ternyata baru sekarang saya tahu justru tren ini pasarnya adalah pada orang-orang atau teman-teman yang menengah ke bawah, itu paling powerful justru. Justru yang bagus itu kita pasarkan ke orang-orang menengah ke bawah yang lagi butuh peluang kerja, lagi butuh peluang bisnis. Benar yang dikatakan Pak Peter Hadi, bahwa kalau kita lihatnya sebagai alat, ya kelihatannya tinggi memang iya. Untuk beli alat elektronika yang di atas 10 juta memang itu biasanya sih orang-orang kaya. Cuman kalau untuk memulai bisnis kalau dapatnya miliar, itu orang kaya tuh pasti startnya dari uang miliar juga gitu loh. Jadi jangan cari orang kaya. Orang kaya tuh kalau mau bisnis yang hasilnya miliar, itu dia juga start pasti dari miliar. Nah ini justru untuk peluang kita-kita menengah ke bawah yang juga punya hak yang sama. Ini kita nih ciptaan Tuhan yang punya hak yang sama lah ya untuk dapat miliar. Ngapain hanya orang kaya? Cuman Tuhan beri kita cara buat kita menengah ke bawah yang mungkin belum ada uang miliar. Inilah pintu masuk. Cuma 10 juta, 11 lah ya katakanlah sudah dengan asuransi, dapat alatnya, dapat internet gratis 1 tahun, dapat peluang bisnis yang kemungkinan dapatnya miliar. Coba. Itu loh, maksudnya pikirannya tuh, wow, ini ngeri gitu loh. Sehingga kalau saya jujur aja, dulu startnya dengan 10 juta, sekarang sudah sekitar lebih dari 1,5 miliar. Itu luar biasa. Maksudnya teman-teman jangan mikir alat ya. Kalau kita mikir alat, pikirnya ini hanya bisa dibeli oleh orang-orang kaya. Enggak. Jadi jangan mikir, wah ini kan orang desa nih, rata-rata menengah ke bawah. Tapi jangan dikira loh orang desa sekarang punya mobil, bisa loh beli truk. Banyak itu. Artinya kan uang tuh mereka bisa. Tinggal kita bagaimana sih caranya mengubah mindset. Jadi kalau berbisnis di tren, kita ada training-trainingnya untuk mulai kita sendiri juga mulai mindsetnya kita adalah mindset bisnis. Jangan mindset kita pakai gitu loh. Jadi saya senang dengan pencerahannya Pak Peter Hadi dengan Pak Rus tadi. Ini keren banget Pak. Itu aja sih Pak Peter. Kalau dari sisi alat, wah ini mah jaminan Pak. Saya karena sudah berkeliling NTT ya. Dari ujung ke ujung, dari mana, di desa, kota, semua keren sih. Kalau saya bilang pokoknya kalau ada BTS aja, satu jenis aja ada di situ. Ini tren dia jalan lancar Pak. Oke, terima kasih Pak Rus, terima kasih Pak Peter Hadi, keren malam ini Pak. Saya kembalikan pada Terima kasih. MC-nya, saya suka nih Pak caranya membawakannya, luar biasa Pak. Terima kasih Bu Deta ya, dari luar biasa ya Bapak Ibu ya. Terima kasih sekali lagi Bu Deta. Saya sekali lagi perlu sampaikan semangatnya itu yang luar biasa yang kita selalu bisa contoh ya, kita bisa jadikan panutan. Semangatnya itu di Surabaya malam ini juga masih jalan karena tadi disampaikan sedang mencari hotel untuk salah satu aktivitas tren di Surabaya. Luar biasa, terima kasih Bu Deta. Jadi sekali lagi saya ingin menggarisbawahi apa yang sudah kita diskusikan baik dari Pak Peter Hadi, Bu
Bu Deta, kemudian juga tadi Pak Joseph, kemudian beberapa pertanyaan dari mitra, calon-calon mitra di sini. Ini luar biasa. Dan itulah semangat yang kita bisa tuangkan, dan tadi sudah digarisbawahi oleh Bu Deta, siapapun bisa mendapatkan itu. Jadi tidak perlu kita melihat dari background kita, apa yang kita sudah lakukan, tapi ini adalah pintu kita masuk ke depan. Jadi ada satu kata yang pernah saya tangkap yang menarik adalah, kalau kita tidak melangkah ke depan, kita tidak akan kemana-mana. Kita akan tetap diam di tempat. Nah, inilah langkah kita pertama, itu adalah kita mulai dengan salah satunya penawaran dari Trend bergabung, dan itu adalah pintunya. Baik, terima kasih sekali Bapak Ibu, ini luar biasa. Kita sudah belum sampai jam 9 kita sudah selesai, artinya kita sudah memenuhi target kita untuk malam ini ya. Namun demikian saya ingin undang, kalau tidak ada lagi, saya ingin undang Pak Peter Hadi untuk memberikan kata penutup pertemuan kita malam ini, dan itu pasti akan memberikan semangat yang kembali berkobar dalam diri kita masing-masing. Silakan Pak Peter. Ya, oke, baik. Terima kasih Pak Rusi. Oke teman-teman, buat teman-teman yang baru ya pertama kali hadir di sini, yang saya mau ingatkan di sesi akhir ini adalah waktu tidak bisa diulang ya Bapak Ibu ya. Jadi yang nilai yang paling mahal di dalam sebuah bisnis ya, kalau kita bicara tadi bisnis, itu sebenarnya bukanlah dari sisi uangnya, tapi yang paling mahal yang tidak bisa kita beli yaitu adalah waktu ya Bapak Ibu. Jadi orang-orang pebisnis yang sukses di luar sana itu dia pandai menghitung waktu. Makanya dia gunakan seefektif mungkin waktunya, menggunakan apa, daya ungkit ya Bapak Ibu ya, leverage. Nah, leverage itu harus dengan uang miliaran yang seperti tadi Bu Deta itu, bangun factory, punya karyawan yang berjibun, itu kan modal miliaran ya. Tapi di Trend ini ya, kita dengan modal yang minim at least 10 juta ya, 10,5 tadi ya, itu kita bisa membangun dengan kekuatan yang sama Bapak Ibu ya, dengan sistem leverage daya ungkit, karena ini akan menjadi sebuah aset produktif yang bertumbuh dan berkembang terus bagi Bapak Ibu yang melakukan bisnisnya ya. Oke, demikian Bapak Ibu ya, semoga informasi malam ini bermanfaat dan bisa menjadi terobosan buat Bapak Ibu ya. Oke, thank you. Ya. Baik, terima kasih sekali Pak Peter tadi. Sebelum kita akhiri, ini saya ingin membacakan mungkin satu chat yang saya terlewat, itu dari Pak Herman Morin di bukan Herman Morin ya, Herman Sambu Rumayar di kalau tidak salah di Cimahi. Beliau juga sama dengan Pak Abdul Qadir, mohon dukungan doa untuk bisa bergabung segera. Ini kita doakan bersama Pak Herman Sambu untuk segera memperoleh apa yang diperlukan untuk bergabung di sini. Terima kasih Pak Herman dan Pak Abdul Qadir, Pak Peter Hadi, Bu Deta, kemudian Pak Joseph Kebu, kemudian Bapak Ibu yang lain. Terima kasih sudah hadir di ruangan ini. Semoga apa yang sudah kita terima, apa yang disampaikan oleh Pak Hadinata, Pak Peter Hadinata, memberikan semangat baru bagi kita, memberikan peluang baru, dan itu memberikan berkat bagi langkah-langkah kita ke depan. Baik, untuk menutup ini, kita sungguh bersyukur atas semua yang sudah kita terima. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga ini benar-benar menjadi berkat bagi kita semua. Berdoa, kita mulai. Baik, amin. Terima kasih Bapak Ibu semua, dan dengan demikian agenda saat ini kita sudah selesaikan bersama. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Sekali lagi sukses untuk kita semua, sehat-sehat semuanya, tetap semangat dalam kegiatan kita masing-masing. Silakan kalau ingin mengundurkan diri, ini kunci ada di saya Bapak Ibu. Sebentar lagi akan saya izin untuk menutup ruangan ini. Selamat malam dan sukses. Malam semua, teman-teman. Semua. Terima kasih.